Apa bacanya ini? Apa bacanya sekali lagi? Sekali lagi. Negeri ini dirusak oleh para koruptor. Betul. Negeri ini dirusak oleh orang-orang yang culas. Betul. Akankah didiamkan? Akankah diteruskan? Perlunya apa? Yang keras. Yang keras. Sekali lagi. Saudara-saudara sekalian, para koruptor telah membuat hidup jutaan orang sengsara. Karena itu sudah saatnya mereka-mereka yang tak bermasalah dikembalikan untuk memimpin KPK. Betul? Ya, pribadi-pribadi berintegritas dan KPK-nya tidak boleh dilemahkan lagi. Setuju? Setuju KPK diperkuat? Atau mau dilemahkan? Mau dilemahkan? Harus diapakan? Diperkuat. Karena itu kita perlu Aduh sekalian, di sini kita saksikan tulisan-tulisan macam-macam. Oke? Apa yang sesungguhnya terjadi di negeri ini? Banyak urusan-urusan mendasar tidak dibereskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran. Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah. Ini harus dikembalikan. Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan. Mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya. Dan bila kita saksikan hari ini, ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Oleh karena itu, kami memperhatikan ini sebagai hal-hal yang mendasar. Yang tak kalah penting, ini kedua nih, yang tak kalah penting. Kita menyaksikan pada saat ini, ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal
pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Ini harus dibiarkan. Karena itu, kami mendedikasikan diri hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku kepada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi setelah pemakaman itu kan kejadiannya tanggal berapa itu kejadiannya? Tanggal 22 Mei. 22 Mei 2019. Terus setelah itu Pak Anies datang. Pak Anies datang setelah selesai pemakaman beberapa hari kemudiannya gitu. Beberapa hari kemudian. Tapi kalau di sini korban 22 Mei, Pak Didin, ini Pak di sini Pak. Ya. Ayah almarhum Harun korban 22 Mei itu dikunjungi Anies, dan kunjungannya Anies tuh pada saat itu adalah tanggal, menurut media ini tanggal 20 Juli. Oke. Jadi pertama kali dikunjungi 2019 setelah beberapa saat almarhum Harun meninggal. Dan yang kedua kemudian di acara debat itu. Apa yang Bapak rasakan itu? Ya, saya sangat senang sekali karena memang 5 tahun ke belakang saya memang berjuang untuk mencari keadilan ini. Namun tidak ada respon dan tidak ada kelanjutannya untuk kejadian itu gitu. Dan alhamdulillah dengan diundangnya oleh Bapak Anies, saya merasa dirangkul dan memang senang sekali lah. Pokoknya bercampur lah di situlah. Saya merasa senang, bahagia bahwasannya ada orang yang betul-betul mau memperhatikan tentang Harun. Bapak mencari keadilan, emang ada apa Pak? Kenapa Bapak menggunakan frasa kata atau pernyataan mencari keadilan itu ada apa dengan keadilan? Iya, karena saya pikir seorang anak dibunuh tanpa ada hukum, karena di negara kita ini kan negara hukum. Namun dengan bahasa-bahasa seperti Harun ini dibilang perusuh, itu kan membuat sakit hati saya gitu. Bahkan yang lebih sakit lagi, waktu itu ada orang yang kehilangan tabung gas itu diundang ke istana, sedangkan orang yang kehilangan anak diabaikan gitu. Jadi saya mengasumsikan bahwasannya harga sebuah tabung gas itu lebih berharga daripada. Tunggu. Tabung gas apa tuh yang gara-gara hilang tabung gas? Waktu itu kan ada kerusuhan. Nah, itu kan banyak warung-warung yang rusak apa segala macam. Itu ada yang kehilangan tabung gas. Nah, mereka lah orang yang diundang ke istana gitu. Namun orang yang kehilangan nyawa anaknya mereka abaikan seperti itu. Oke. Jadi Bapak melihat ada diskriminasi di situ ya? Betul. Orang yang hilang tabung gas diundang ke istana, orang yang kehilangan nyawa anaknya tidak diundang ke istana. Betul. Tapi Bapak pernah ke DPR tuh kelihatannya tadi. Ya, itu memang betul. Saya memang berusaha untuk menuntut keadilan gitu loh, bahwa sampai harus ke DPR ya. Ya, bukan hanya ke DPR saja sih, saya ke beberapa instansi terkait seperti Komnas HAM, LPAI, KPAI, semua saya sudah kunjungi gitu. Terus apa pendapat mereka, pernyataan mereka? Ya, pernyataan mereka ya menerima saja, cuma kan tidak ada tindak lanjutnya. Laporan diterima, tindak lanjut tidak ada. Sampai sekarang. Betul. Anies menegaskan bahwa pilar penting dalam demokrasi adalah trust atau kepercayaan. Ya, dan dalam banyak kehidupan kita juga begitu ya. Ketika kepercayaan itu tuh sudah turun, apalagi sampai ke titik nadir, selesai itu hubungan apapun ya, hubungan bisnis, hubungan pertemanan, persahabatan, segala macam ya, tentu terkait juga dalam pengelolaan sebuah negara. Apa itu bisa kemudian dieliminir? Bisa,
kita lihat pemerintah yang kemarin, termasuk hari ini, itu kan kerjanya begitu, dipoles terus. Ada kerusakan dipoles seperti jadi kebagusan. Itu terjadi di hampir semua bidang. Nah, apakah ini mau diteruskan? Kan tidak. Kalau ini diteruskan ya hancur lah. Makanya siapa yang bilangnya Gus Muhaimin? Kalau Amin nggak menang, hancur negeri ini. Ya karena kita lihat indikasinya terlalu nyata. Proyek-proyek dipaksakan. Bagaimana kita lihat IKN sebegitu tidak masuk akalnya dalam berbagai aspek, terus saja dipaksakan. Akhirnya, ya kita bilang terbengkalai, belum lah ya. Tapi kan arah-arahnya ke sana. Dikatakan ada berapa puluhan, ratusan investor asing antri pengen nyimpen uang di IKN. Baru kemarin kita dengar belum ada satupun investor asing yang masuk ke IKN. Ya Allah, gimana ini ceritanya? Kan itu ya polesan lagi dan dipoles terus. Ini ibarat kalau mobil tuh bodinya udah hancur lebur, kemudian didempul, rusak lagi, dempul aja terus setebal mungkin. Akhirnya satu saat itu akan jatuhnya bersamaan itu bukan hanya 1-2 elemen, tapi nah inilah resiko yang terlalu besar kita tanggung.